Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Terima kasih responnya Kak Utami. Oke, hari ini kita masuk ke pelatihan hari ke-8. Oke, mungkin sebelum kita mulai, sebaiknya kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut keyakinan masing-masing, baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, mungkin langsung saja ke materinya. Ya, mempercepat waktu. Aku share screen. Udah kelihatan belum? Udah aman. Aman ya? Oke. Oke, jadi di pelatihan hari ke-8 ini kita akan membahas penyimpanan lokal dan data visual. Oke, data visual itu widget image dan juga bagaimana cara menggunakan image picker. Oke, untuk agendanya ini ada 3, yaitu data lokal dengan menggunakan search preference, kemudian mengimplementasikan widget image, dan juga menggunakan package image picker. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke share preference. Oke, jadi apa share preference itu? Yaitu penyimpanan lokal yang di dalam aplikasi kita, yang dimana berformat key value, dan juga dia itu dapat menyimpan beberapa variabel, tetapi dia itu tidak cocok untuk menyimpan data yang penting. Kita masuk ke dokumentasinya. Oke, kalian bisa masuk ke pub.dev ini, share preference. Oke, jadi dia itu storage yang menyimpan simple data. Jadi data yang tidak terlalu penting, karena di sini sangat tidak disarankan untuk menyimpan data yang penting, dan dia itu bersifat asinkronus dalam menyimpan datanya. Sinkronus. Oke. Untuk teman-teman yang menggunakan ini, langsung pergi ke install sini, kemudian tinggal masukkan dependensinya sini. Oke. Oke, di sini ada 3 cara untuk menggunakannya, yaitu yang pertama menggunakan get preference, yang dimana untuk menyimpan preferensi spesifik untuk satu activity. Jadi preferensi ini digunakan satu halaman saja atau satu page. Jadi page lainnya itu tidak bisa menggunakan variabel yang mengimplementasikan preference ini. Oke, yang kedua ada get share preference. Di sini bedanya dia itu bisa digunakan secara global, yang dimana bisa diakses dari berbagai activity atau pages atau halaman. Oke, dan yang ketiga ada get default share preference. Biasanya digunakan dengan preference manager untuk menyimpan pengaturan standar aplikasi. Contohnya kayak menyimpan bahasa, kemudian apa settingan, dan juga tema gitu, tema aplikasi. Oke, lanjut ke cara menyimpan datanya. Oke, di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk menyimpan datanya. Nah, di sini ada metode boolean, yang dimana menyimpan tipe data boolean, yaitu true dan false. Kemudian ada set string, yang dimana dapat menyimpan tipe data string. Kemudian set integer, menyimpan tipe data integer. Kemudian set float, menyimpan tipe data float, yaitu tipe data desimal. Kemudian set long,
yaitu menyimpan data long. Kemudian di sini ada commit yang dimana untuk menyimpan tiap perubahan yang dilakukan di set preference. Oke, selanjutnya cara menampilkan datanya. Untuk metodenya itu kita menggunakan get. Nah, tadi untuk menyimpan data itu kan kita menggunakan set ya. Kalau untuk menampilkan datanya kita menggunakan get, yaitu mengambil datanya. Di sini ada string, integer, float, long, dan boolean. Kurang lebih sama kayak yang di menyimpan data. Oke, di sini aku langsung saja masuk ke kodenya, ke study case-nya biar bisa langsung ngerti bagaimana cara menggunakannya. Oke. VS Code-ku udah kelihatan kan di layar ya? Aman kan? Oke. Oke, di sini kenapa aku langsung buat saja kodenya biar tidak memakan waktu yang cukup lama, karena kalau langsung live coding itu biasanya lama dan juga belum lagi errornya gitu. Jadi di sini aku langsung saja buat biar cukup ngejelasin aja. Oke. Di sini study case-nya aku buat dua variabel, yaitu untuk menyimpan number, yaitu counter, dan juga isDark, yaitu boolean, untuk membuat pengkondisian tema, yaitu dark mode. Aku coba run dulu biar langsung tampil aplikasinya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Oke, lanjut ke cara menggunakan preference atau penyimpanan lokalnya. Di sini aku membuat fungsi untuk menyimpan ke storage-nya, yaitu menggunakan fungsi set preference. Yaitu di sini aku menginisialisasi dengan variabel jembatan dengan memanggil set preference get instant. Yaitu dengan memanggil ini kita udah bisa menggunakan set preference. Oke, lanjut ke kodenya. Oke, untuk sesudah kita menginisialisasi di sini kita cek dulu apakah data yang kita inginkan itu ada atau tidak di dalam storage. Nah, jika ada maka dia akan di-clear. Oke. Oke, di sini aku memasukkan dua variabel ini ke dalam JSON. Kenapa? Karena agar lebih efisien, jadi tidak dua kali eksekusi menyimpan gitu. Jadi sekali eksekusi. Karena di dalam JSON itu harus string, maka di sini aku convert dari number atau integer ini ke dalam string menggunakan toString. Yang isDark juga aku ubah menjadi string. Oke. Selanjutnya di sini metode untuk menyimpan datanya, yaitu jembatan. Ini variabel yang sudah inisialisasi set preference-nya. Kemudian panggil metodenya untuk memasukkan datanya, yaitu karena datanya ini string, kita panggil menggunakan setString dengan key-nya myData, kemudian diikuti dengan value-nya, yaitu data ini, myData. Oke, kalau udah di sini aku panggil setState untuk merefresh atau mengubah value-nya, kayak gitu.
Kemudian selanjutnya di sini fungsi untuk mendapatkan datanya. Kurang lebih sama, yaitu memanggil set preferennya, kemudian melakukan pengondisian. Jika di dalam storage itu terdapat key my data, maka di sini akan mengambil atau menyimpan datanya di my data, kemudian JSON-nya di-decode lagi dengan tipe data string di sini di mapping. Kemudian karena tadi di atas itu counter itu tipe datanya integer, di sini aku pass lagi menjadi integer. Kemudian yang isDark ini melakukan pengondisian jika di dalam my data index isDark itu isinya true, maka akan mengembalikan true. Jika false, maka mengembalikan false. Oke. Oke, lanjut ke fungsi berikutnya. Ini ada fungsi minus untuk mengurangi counter tadi. Kemudian, setiap kali di sini memanggil fungsi minus, maka akan memanggil fungsi set preference untuk mengupdate data yang ada di dalam storage di sini. Memanggil fungsi ini. Oke, jadi kenapa tadi di sini melakukan pengondisian dan menghapusnya terlebih dahulu karena untuk mengupdate datanya. Jadi dihapus dulu datanya, kemudian ditambahkan lagi dengan data yang baru. Kemudian di set state. Kayak gitu. Oke, kurang lebih di sini sama untuk fungsi tambah dan fungsi change temp. Jadi mengambil kebalikannya dari isDark. Oke, di sini ada fungsi refresh untuk mengembalikan data counter menjadi 0 lagi dan isDark menjadi false. Oke, untuk implementasinya ini aku taruh di sini di atas kanan. Jadi ketika counternya ini mau dikembalikan ke nilai 0 lagi. Oke, kayak gitu. Oke, terus di sini ada tema, untuk tema dark, light. Oke, untuk menggunakan get preference itu, kita harus menggunakan widget future builder, yang dimana di sini future-nya memanggil get preference. Jadi ketika aplikasi baru dimuat, dia akan langsung memanggil fungsi ini. Jadi datanya langsung diupdate atau diambil. Oke, lanjut. Sini untuk buttonnya, button minus dan add. Dan untuk button dark-nya, jika ditekan dia akan memanggil fungsi change temp. Oke. Kita langsung coba di sini, kita coba tambahkan menjadi 5. Nah, kita coba keluarkan aplikasinya. Apakah datanya tetap tersimpan atau tidak? Oke, dia itu angkanya masih 5, berarti menyimpan ke dalam storage lokal itu berhasil. Oke, kita coba ubah temanya jadi dark. Oke, kemudian kita coba lagi. Di sini temanya dark, kemudian value-nya 5. Kita coba keluarin. Apakah masih tersimpan? Oke, dia masih dark dan juga 5. Kita coba refresh. Oke, di sini udah balik ke light dan juga 0. Kita coba keluarin lagi. Kita masih tersimpan. Dan ya, oke, datanya masih tersimpan. Oke, jadi itu untuk implementasi dari set preference. Jadi cukup mudah untuk mengimplementasikannya, karena kurang lebih ini sama kayak database MongoDB, Redis gitu, kurang lebih sama, karena dia key value. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, kita masuk ke widget image. Oke,
Jadi widget image itu widget kayak biasanya, tapi dia itu bisa mengambilkan gambar dari beberapa sumber. Di sini ada aset dari folder lokal aset. Jadi dia itu mengambil dari folder sini, dari folder kita. Nah, di sini kalau mau menggunakan aset yang ada di folder ini, kita harus mendaftarkannya dulu di sini di PubSpec. Oke, kenapa di sini aku langsung masukkan assets? Jadi ini cukup memudahkan dalam pemanggilan filenya. Jadi cukup memanggil foldernya aja. Jadi nanti file yang ada di dalam folder ini langsung bisa digunakan semua. Jadi tidak perlu satu-satu. Oke, lanjut ke network. Oke, jadi kalau yang ini dia itu bisa mengambil image dari eksternal, yaitu cukup memanggil URL-nya saja. Gitu. Terus image file ini mengambil dari penyimpanan lokal atau dari bisa dari penyimpanan tadi, preference tadi, set reference. Oke. Untuk kodenya aku simulasiin jadi satu sama yang image speaker nanti. Oke, kita lanjut ke image speaker. Oke. Jadi image speaker itu digunakan untuk memilih gambar, bisa dari kamera atau dari perangkat aplikasi kita, atau dari HP kita. Oke, untuk inisialisasinya kita manggil fungsi image speaker. Oke, kita coba pergi ke dokumentasinya. Oke. Jadi kita perlu install dulu dependensinya. Oke, tinggal ini di copy. Terus masuk. Kan di sini, di image speaker, di PubSpec. Oke, aku coba langsung ke kodenya aja. Kenapa nggak ada? Sebentar. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari materi tadi. Set preference. Mungkin ada yang bingung. Oke, Oke, kita masuk ke kode image. Oke, jadi untuk mengimplementasikan image speaker, kita tinggal panggil package-nya, kemudian kita buat variable image speaker, kemudian kita panggil fungsinya yaitu image speaker, kayak gini. Terus di sini aku buat fungsi untuk memilih gambar atau memanggil fungsi ini.
Di sini kita bisa berikan parameter. Jadi dia itu mau ngambil gambar dari galeri atau dari kamera. Oke, jadi pick image dari galeri misalnya. Oke, kemudian melakukan pengondisian. eh, Jika pick file ini tidak sama dengan nol, maka melakukan set state, yaitu menyimpan file path-nya ini yang dipilih nanti dimasukin ke variabel image file sini. Ini tipe datanya harus file. Oke, tapi jika dia nol, maka akan menampilkan ini, tidak ada gambar yang dipilih. Oke, di sini ada dua button ya untuk memilih gambar, itu pilih dari galeri dan juga dari kamera. Ya, untuk yang dari galeri dia itu parameternya image source dari galeri, dari kamera dia image source dari kamera. Oke. Di sini aku coba dari galeri dulu. Oke, dia langsung tampil di sini. Nah, di sini menggunakan image file karena foto ini dia dari penyimpanan lokal kita, makanya dia menggunakan file, image file. Oke, kita coba ambil dari kamera. Oke, kita coba take foto. Oke, dia langsung tampil di sini hasilnya. Oke, untuk image speaker kurang lebih kayak gitu. Terus ini menggunakan image file. Oke, sini aku coba tadi apa yang belum Eh, widget image asset ya. Oke, asset sama network belum. Sini aku coba uh, size block 200, widthnya 200. Oke, kita panggil image asset. Kemudian kita langsung panggil foldernya assets, kemudian nama filenya yaitu storage png. Oh, dia kenapa tidak muncul asset not found. Langsung storage. Sebentar. Kenapa dia tidak muncul? Yes. Bentar teman-teman, kenapa tidak muncul ya? Soalnya storage benar. Assets.
coba yang netbook dulu. Coba cari gambar dari internet. Oke, di sini aku coba random aja. Langsung kita masukin URL-nya di sini. Oh, ini di komen dulu. Coba refresh. Oh, ini udah muncul. Ini yang menggunakan image network udah muncul. Oke, coba lagi yang aset. Ini apa ya? Coba cek di dokumentasi. Oke, harusnya udah benar ya. Assets. Coba refresh lagi, mungkin minta di refresh. Belum muncul ya. Coba langsung kita dulu. Saya stop. Tidak bisa.
Bentar tuh, error. Oke, jadi untuk yang image asset masih belum bisa teman-teman, ini nggak tahu kenapa. Harusnya udah bener, sintaks cara penulisannya udah bener harusnya. Sini manggil folder asset. Oke, untuk yang network kurang lebih gini, dia langsung panggil URL-nya. Jadi kita bisa langsung ngambil source dari eksternal. Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman untuk image dan image speaker. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari ketiga poin tadi, set reference, kemudian widget image, dan juga image speaker. Mungkin teman-teman yang mau tanya bisa langsung raise hand. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau mungkin tidak ada pertanyaan, aku langsung tutup aja. Oh ya, untuk absen aku kirim di chat ya. Bentar. Untuk absensi udah aku kirim di chat teman-teman. Bisa langsung segera diisi. Untuk batas waktunya nanti malam jam 9. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, aku tutup aja. Baik, sebelum kita tutup pelatihan hari ke-8 ini, kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join pelatihan Mobile Dev hari ke-8 ini. Terima kasih udah nyempetin waktunya untuk hadir. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.